Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya Galih Aldi Pratama. Seperti biasa, saya akan sharing memberikan teman-teman materi. Yaitu kali ini saya akan membawakan materi paket switching pada mata kuliah komunikasi data. Baik, langsung saja ke materinya. Ini dia. Paket switching. Paket switching adalah metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data, terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok berukuran yang sesuai yang disebut paket. Fitur-fitur switching paket mengirimkan variabel bit rare dalam stream atau urutan paket melalui jaringan bersama. Ketika melintasi adapter jaringan, switch, router, dan lainnya, node jaringan, paket buffer, dan antri, ini mengakibatkan keterlambatan variabel dan throughput yang tergantung pada beban lalu lintas dalam jaringannya itu sendiri. Lalu ada beberapa alasan mengapa sih kita memilih paket switching dibandingkan sirkuit switching. Yang pertama yaitu pada waktu koneksi data itu sebagian besar waktu user atau host itu berada pada status idle, sehingga tidak efisien menggunakan sirkuit switching. Lalu yang kedua, pada sirkuit switching ini koneksi data dilakukan dalam rate data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Sedangkan pada paket switching rate data antara satu simpul dengan simpul yang lain ini tidak harus sama, jadi bisa fleksibel itu. Yang ketiga yaitu efisiensi pemakaian jalur lebih besar jika menggunakan paket switching, karena paket dilewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. Yang terakhir yaitu pada sirkuit switching, jika jalur penuh data berikutnya di blocking. Nah, sedangkan pada paket switching ini data berikutnya menunggu antrian, jadi tidak diblok. Lalu prinsip kerja paket switching ini sendiri yaitu data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol berupa header. Lalu bila panjang data melebihi ukuran maksimum akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header-header yang sama. Lalu header berisikan alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Setelah itu dari simpul tersebut paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Masing-masing paket dapat melalui rute yang sama atau berbeda. Setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, menyimpan sementara dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Lalu apabila sudah sampai ke tujuan, paket ini akan diatur kembali sesuai urutan semula. Nah, itu ada dua pendekatan pada jaringan paket switching, yaitu yang pertama pendekatan datagram dan yang kedua pendekatan virtual circuit. Masuk ke pendekatan datagram. Itu setiap paket ini berisi alamat tujuan. Setiap simpul yang dilewatkan harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Lalu masing-masing paket diperlakukan secara terpisah, tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelum. Tidak memerlukan setup panggilan. Lalu simpul dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Lalu pendekatan virtual circuit, yaitu rute di antara dua stasiun sudah dibentuk sebelum melakukan transfer data. Pertama dikirim paket informasi kontrol disebut paket permintaan panggilan. Paket ini meminta koneksi logika antara stasiun asal dan tujuan.
Apabila melakukan simbol-simbol, maka antar simbol ini dibentuk koneksi logika. Nah, bila stasiun tujuan sudah menerima koneksi, akan dikirim paket penerima menggunakan panggilan melalui simbol-simbol ke stasiun asal. Nah, ini lanjutannya. Transfer data bisa dilakukan. Lalu bila salah satu stasiun memutuskan mengakhiri koneksi, digunakan paket clear request. Setiap stasiun dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan stasiun yang lain. Lalu simbol yang dilewati tidak perlu membuat keputusan routing untuk setiap paket yang diterima. Paket diterima di stasiun tujuan berdasarkan urutan asli. Ini ada keuntungan pelayanan datagram dibandingkan virtual circuit, yaitu tidak memerlukan fase setup panggilan. Yang kedua, jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Lalu bila sebuah simbol mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simbol yang lain. Lalu ini ukuran paket. Ukuran paket ini menunjukkan keterkaitan dengan waktu transmisi. Ada beberapa ukuran paket, yaitu pesan satu paket. Ini seperti ini. Pesan 2 paket. Nah, ini ada 1, 2. Jika pesan 5 paket ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya. Jika pesan 10 paket seperti ini, lebih banyak urutannya. Lalu ini ada penjelasannya. Misal X sama dengan stasiun asal, Y sama dengan stasiun tujuan, AB simbol yang dilewati. Nih, waktu transmisi untuk pesan satu paket sama dengan 40 plus 3, 40 plus 3, 40 plus 3 sama dengan 43 kali 3, yaitu 129 byte waktu. Nah, waktu transmisi untuk pesan 2 paket yaitu seperti ini. Ini 23 kali 4 atau 92 byte waktu. Nah, untuk pesan 5 paket ini 11 kali 7 yaitu 77 byte waktu. Ini 10 paket, pesan 10 paket seperti ini 7 kali 12 yaitu 84 byte waktu. Lalu ke parameter penentu kinerja jaringan switching, yaitu ada penundaan perambatan atau propagation delay, yaitu waktu yang diperlukan sinyal merambat dari satu simbol ke simbol berikutnya. Yang kedua ada waktu transmisi, yaitu waktu yang diperlukan transmitter untuk mengirim sebuah blok data. Yang ketiga ada penundaan simbol, yaitu waktu yang diperlukan sebuah simbol untuk melakukan fungsi di pengolahan saat switching data. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ada sirkuit switching, paket switching virtual circuit, dan paket switching datagram. Nah, seperti ini lebih tertata yang datagram ya, jika dilihat. Lalu, nah ini ada perbandingan antara teknik-teknik switching komunikasi. Nah, ini ada sirkuit switching, paket switching datagram, dan ini virtual circuit. Nah, jika sirkuit switching ini disediakan jalur untuk transmisi, kalau datagram tidak tersedia, dan virtual circuit juga tidak tersedia. Nah, selanjutnya transmisi data berlangsung terus menerus. Kalau switching, kalau datagram ini pentransmisian paket-paket sama. Ini sirkuit switching ini pesan-pesan tidak disimpan. Kalau datagram paket-paket dapat disimpan sampai saatnya dikirim. Virtual circuit juga sama dengan datagram. Lalu sirkuit switchingnya ini jalur ditetapkan untuk seluruh percakapan, dan untuk datagram ini untuk masing-masing paket, jadi sendiri-sendiri. Nah, untuk virtual circuit
ini ditetapkan untuk seluruh percakapan sama dengan circuit switching. Lalu circuit switching ini sinyal sibuk bila pihak yang dipanggil sedang sibuk. Nah, kalau datagram ini pengirimnya akan diberitahu, jadi akan ada notif bila paket tidak terkirim. Kalau virtual circuit ini pengirim diberitahu bila ada penolakan koneksi, hampir sama ya. Lalu kalau circuit switching ini bandwidthnya tertentu, kalau datagram penggunaan bandwidth secara dinamis. Virtual circuit juga sama dengan datagram. Lalu yang terakhir, circuit switching ini tidak ada bit overhead atau header setelah panggilan. Lalu kalau datagram ini header dalam setiap paket. Nah, mungkin dapat saya tarik kesimpulan jika dilihat dari tabel perbandingan ini, yang memiliki kelebihan lebih ini ada di datagram, lalu kemudian di virtual circuit, lalu ada di circuit switching. Ini mengapa paket switching pendekatan datagram lebih banyak digunakan ketimbang circuit switching ini sendiri. Lanjut ke routing. Ini ada beberapa unsur yang menunjang teknik routing pada jaringan paket switching, yaitu yang pertama kriteria kinerja. Ini meliputi jumlah lompatan, biaya penundaan, lalu laju penyelesaian. Kemudian unsur lain yaitu keputusan waktu, meliputi paket datagram dan sesi virtual akun. Lalu yang ketiga unsurnya yaitu keputusan tempat, ada setiap simpul, lalu simpul pusat dan simpul awal. Lalu lanjutannya unsur sumber informasi jaringan, yaitu meliputi tidak ada sama sekali, ada lokal, simpul yang berdekatan, simpul di sepanjang rute, dan seluruh simpul. Yang terakhir yaitu unsur waktu pembaruan informasi, yaitu secara terus-menerus, periodik, perubahan muatan utama, dan perubahan topologi. Nah, ini ada contoh jaringan paket switching dengan biaya saluran. Contohnya seperti ini. Jadi bolak-balik bisa berhubungan sana sini gitu. Lalu ada strategi routing. Strategi routing yang pertama adalah fixed routing. Fixed routing ini sebuah rute tunggal dan permanen dibentuk untuk setiap pasangan sumber tujuan, lalu berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Nah, itu rute sudah pasti dan hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan. Lalu yang kedua yaitu ada flooding atau banjiran, yaitu sebuah paket dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Pada masing-masing simpul, paket yang datang tersebut ditransmisikan pada semua jalur keluar, kecuali untuk jalur di mana paket tersebut tiba. Nah, begitu seterusnya sampai tiba di simpul tujuan. Simpul tujuan hanya mengambil satu kopi paket, yang lainnya dibuang. Nah, sekian penjelasan atau sharing-sharing materi paket switching mata kuliah komunikasi data kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan mari berdoa kondisi ini agar cepat berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.